Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di lahan milik PJT di depan Unisma Bekasi Timur. Tepatnya di akses jalan pinggir Kalimalang yang sebelumnya banyak bangunan liar. Lahan ini sudah berubah total menjadi area yang sangat bersih dan rapi. Selanjutnya penataan kawasan menjadi Taman Kota Bekasi dan area terbuka hijau akan segera terrealisasi. Walaupun kita masih melihat beberapa pedagang memanfaatkan lahan bekas bongkaran untuk beraktivitas jual beli. Baik, dari cuplikan di awal kita akan langsung melakukan pemantauan secara keseluruhan, mulai dari ujung Unisma sampai ke arah jembatan menuju ke Rumah Sakit Mitra Keluarga. Sebenarnya dari arah seberang jalan kita sudah melihat area yang bebas dari bangunan serta terang benderang. Yang tadinya tertutup saat ini sudah terbuka, pemandangan Unisma pun dari seberang kali sudah sangat jelas. Nah, memasuki area di depan Unisma dapat kita lihat bekas-bekas bangunan puing-puingnya sudah banyak yang diangkut dan tertinggal sedikit saja bersama tanah-tanah yang masih ada. Tanahnya ini mungkin nanti akan dipadatkan dan disuburkan, kemudian akan dilanjutkan dengan menanam tanaman-tanaman hijau ya di sepanjang area. Apakah nanti akan ada trotoar atau tempat trek jogging, ini kita belum tahu. Yang jelas area ini bersih terlebih dahulu, kemudian baru bisa dilanjutkan penataan. Beberapa truk yang kita lihat ya itu juga masih ada lalu lalang di sekitar area ini untuk berhenti dan mengangkut puing-puing yang masih tersisa. Namun secara keseluruhan ya bisa dikatakan 60% sampai 70% dari puing-puing yang ada di sekitar sini sudah selesai diangkut. Sebenarnya kondisi tanah-tanah yang terbuka di sini setelah puing-puingnya diangkut itu bisa agak berbahaya, terutama pada saat curah hujan yang cukup tinggi. Bisa saja terjadi longsor. Nah, ini perlu segera dilakukan antisipasi, mudah-mudahan dapat dipadatkan serta ada penguatan dari tanah tersebut. Area ini sebelum ada bangunan, nanti kita akan lihat di bagian akhir, adalah area terbuka hijau yang memang ada taman-taman ya. Kemudian berubah dengan berjalannya waktu, ada yang mulai mendirikan bangunan berupa warung-warung semi permanen, kemudian muncullah warung-warung permanen yang kita lihat saat ini sudah dibongkar ya, dan beton-betonnya masih ada yang berserakan. Di tahun 2021, 2022, 2023 lebih banyak lagi muncul dari bangunan-bangunan di sepanjang area ini. Biasanya itu diawali dengan bangunan semi permanen atau hanya berjualan berupa gerobak, lalu lama-lama tidak ada yang menegur, mengawasi ya, maka muncullah bangunan-bangunan ini. Semakin lama semakin banyak dan akhirnya ramai. Nah, area di samping kita ini juga sudah bersih. Sebelumnya kita sudah pernah lihat ya, hanya saja waktu itu belum sepanjang jalur yang kita lewati. Pepohonan yang cukup besar ada di pinggir jalan, apakah nanti dibiarkan atau beberapa pepohonan yang mungkin terlihat tua diganti, kita belum ketahui. Yang jelas memang proses penataan menunggu dari pembersihan kawasan dan mulai ditanami dengan pepohonan ya, dirapikan terlebih dahulu, kemudian membuat trek misal seperti itu. Ini para pedagang yang masih memanfaatkan lahan yang ada. Walaupun begitu, sebenarnya mereka UMKM ini membutuhkan lahan untuk berjual beli. Semoga ada ya lokasi khusus bagi para pedagang yang disiapkan oleh pemerintah dan tidak di lahan bekas PJT tentunya, agar mereka dapat melakukan aktivitas ekonomi. Penjual batu alam yang kita lihat di sini masih ada dengan tanaman hiasnya, mungkin tidak seperti bangunan-bangunan lainnya karena dengan adanya tanaman itu sudah bisa dikatakan juga area terbuka hijau, mungkin bagian dari itu.
Lebih detail kita akan berjalan di atas bekas bongkaran bangunan yang sudah mulai bersih ya. Ini berada di pinggir Kalimalang, kita akan naik lagi. Dari bekas lantai bangunan yang ada ya, yang dibongkar, dapat kita lihat di sini itu mencapai bagian pinggir dari tempat berjalan kaki nampaknya di area Kalimalang ini. Asbes, kemudian material-material bekas bongkaran masih ada ya. Cukup besar ataupun cukup luas lahan yang dipakai oleh bangunan-bangunan ini ke arah pinggir jalan. Kemudian yang kita lihat ada semacam kasur berbusa. Ini nampaknya kasur lipat ya. Lalu ada lagi spanduk-spanduk yang masih berserakan. Di depan sana itu ada tulisan Kota Bekasi, namun huruf I-nya hilang, jadinya Kota Bekas. Ini adalah bantal, kemudian baju, serta nampaknya sebuah spanduk. Kalimalang adalah sebuah kali buatan yang melintang dari arah timur ya. Dari arah aliran air Citarum kemudian ke arah barat menuju ke kota Jakarta. Nah, airnya itu dimanfaatkan untuk keperluan irigasi dan juga sumber air bersih bagi kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, serta kota Jakarta. Jadi memang air yang ada di Kalimalang itu adalah air yang bermanfaat bagi warga dan perlu sekali dijaga. Yang pernah kita lihat sebelumnya di area bekas bongkaran itu ada WC, ada kakus. Nah, kita tidak melihat aliran dari pembuangan limbah WC atau kakus ke arah Kalimalang. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan punya septic tank sendiri ya, atau mungkin mengalir untuk buang air kecil ke arah saluran air yang ada di pinggir jalan akses Kalimalang di depan Unisma. Jadi tidak mengotori air Kalimalang yang memang dimanfaatkan sebagian besar untuk keperluan masyarakat. Dari bekas bongkaran di bagian bawah itu ada ekskavator nampaknya yang sudah memadatkan. Dan pecahan-pecahan bongkahan beton yang kita lihat di sini menggunakan hebel ya, batako berwarna putih yang lebih ringan. Nah, ini bekas ekskavator yang lewat. Karena ekskavator ini akan mengambil puing-puing, kemudian ditunggu oleh dump truck ya, dan dibawa ke lokasi-lokasi pembuangan dari puing. Bahkan rumput yang ada di pinggir Kalimalang ini dipotong oleh nampaknya warga yang mencari rumput bagi keperluan pakan hewan ya, ataupun ternak. Nah, ini yang sudah lebih bersih dan lebih rapi. Dinding-dinding bekas bangunan masih ada sedikit kalau kita perhatikan ya. Dan ini adalah tanah terbuka. Permukaan air Kalimalang sendiri itu lebih tinggi dari jalan yang ada di samping kita. Jadi kalau misalnya longsor ya, atau juga dindingnya roboh, tentu berbahaya bagi area sekitar. Ditambah lagi akan mengganggu aliran air Kalimalang yang tadi berfungsi sebagai sumber air bersih Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan juga untuk Kota Jakarta. Selain itu, air Kalimalang juga dimanfaatkan untuk latihan kano ya, ataupun dayung, serta untuk latihan tim SAR. Kemarin kita sempat lihat
di beberapa hari di sekitar area ini memang ada aktivitas latihan tersebut. Di bagian ujung ya, di dekat titik pertemuan dengan Jalan Cut Mutia masih ada warung dan juga ada plang yang cukup jelas menginformasikan bahwasannya tanah ini milik Perum PJT dan tentunya dilarang bagi pihak-pihak untuk memanfaatkan atau memasuki area ini serta menggunakannya bagi kepentingan lainnya. Baik, langsung saja dari langit Google kita bisa melihat di sini bagaimana situasi yang ada ya di pinggir Kalimalang ini di tahun 2022, tepatnya di sekitar Unisma. 2022 bangunan-bangunan liar hanya ada sedikit di depan Unisma ya. Kemudian selebihnya itu adalah lahan terbuka hijau. Ini tahun 2025. Sudah makin banyak ya. Tadi memang bertambahnya itu di tahun 2022, 2023, 2024, 2025 sampailah dibongkar. Ada aliran kali juga yang berada di pinggir akses jalan tersebut. Kali tersebut mengalir di bawah dari Kalimalang. Nah, ini adalah ujung komplek PU yang ada Rumah Sakit Mitra Keluarga. Sedangkan bangunan-bangunan yang ada di sini sudah cukup banyak ya, tadi tahun 2025. Di tahun 2010 kita tidak lihat adanya bangunan di depan Unisma. Kosong ya. Kita bisa cek historinya di Google, kemudian lagi ke arah timur. Di sini juga kosong walaupun ada beberapa yang kita bisa hitung bangunannya. Ini titik temu dengan akses jalan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga di tahun 2010. Ini Rumah Sakit Mitra Keluarga. Jadi lahan inilah yang dikembalikan fungsinya sebagai lahan terbuka hijau Taman Kota Bekasi yang dimanfaatkan untuk berjualan oleh para pedagang yang ada di sekitar sini sebelumnya. Ini 2017 ada awan. 2020 kita lihat juga masih agak sepi. 2022 mulai ada bermunculan dan akhirnya 2023, 2024 ramai. Baik, kita akan pantau dari arah sebaliknya, dari arah Rumah Sakit Mitra Keluarga di ujung Jalan Inspeksi Kalimalang di dekat jembatan. Ini masih ada yang berjualan, berarti memang masyarakat membutuhkan tempat. Mudah-mudahan ada kesepakatan. Ada plang ya, Perum Jasa Tirta 2 di sana berisi informasi yang tadi, tidak boleh memanfaatkan lahan yang ada. Dan ini adalah kondisi sebelum dibongkar secara keseluruhan. Proses pembongkaran dilakukan secara mandiri dan juga dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Dari bekas bangunan yang dibongkar ini ada yang permanen, ada yang semi permanen. Ada yang kecil petaknya, ada yang besar. Para pedagang di sini juga ada yang menyewa ya, informasinya seperti itu yang kita lihat di komen-komen sahabat owner Indonesia. Jadi pemiliknya menyewakan lagi lahannya kepada orang lain. Lokasi yang kita lewati saat ini berada di seberang dari gedung DPRD Kota Bekasi. Nah, mudah-mudahan DPRD juga makin aware dengan kebersihan dan penataan lingkungan sehingga menjadikan Kota Bekasi lebih baik lagi ke depannya. Bekasi sendiri adalah gerbang yang dilalui oleh masyarakat ya menuju ke Kota Jakarta dari arah timur.
Banyak bangunan-bangunan yang berada di sini difungsikan sebagai warung, apakah itu warung makanan atau juga warung minuman. Kemudian, lahan-lahan parkirnya ada yang tersedia, ada yang tidak. Untuk yang tidak tersedia, ya parkirnya menggunakan badan jalan, sehingga kalau sangat ramai, maka arus lalu lintas bahkan tersendat di area ini. Satu lagi yang sangat disayangkan adalah pembuangan sampah di pinggir jalan. Ini mungkin bukan warga yang ada di sekitar sini. Biasanya ada yang datang membawa sampah dalam plastik, mungkin malam hari dengan motor ya, lalu membuangnya dan pergi seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan juga masyarakat, kesadarannya lebih meningkat. Oleh pemerintah dapat disediakan tempat-tempat pembuangan sampah portable ya, sehingga bisa lebih mudah untuk diangkut oleh truk. Contohnya kita bisa lihat di salah satu kota di luar negeri, Barcelona ya, kita kemarin sempat ke sana. Terdapat banyak tong-tong sampah dan itu juga berbeda-beda warna sesuai dengan sampah yang dimasukkan. Semuanya kita berada di Barcelona dan ini adalah salah satu jalan dengan jalur pejalan kaki yang cukup luas. Kemudian punya jalur khusus ini buat apa? Oh, nggak ketahuan ini. Terus di depan ini yang menarik adalah tempat-tempat sampah yang disiapkan dengan berbagai macam barang-barang yang harus dimasukkan ke masing-masingnya. Ya, contoh yang di ini ada botol, kemudian ada plastik dan ada yang lainnya. Ya. Dan tempat sampah ini nampaknya sangat portable, jadi sangat mudah diangkat oleh kendaraan yang mengambilnya. Pagi ya di Barcelona hari Minggu, cuman cuacanya agak sedikit hujan. Tong sampah ini dibawa oleh truk-truk, kemudian ditaruh, dan pada saat diambil ataupun dibawa kembali itu sangat mudah mengambilnya dan tentunya akan lebih cepat bersih serta terjaga kotanya. Ini adalah pemandangan sebelum dibongkar keseluruhan ya. Jadi bangunan-bangunannya seperti ini. Ada WC. Beberapa WC kita lihat ada di sini. Jadi bukan cuma satu. Nah, itu yang mudah-mudahan pembuangannya, septic tanknya tidak ke arah Kalimalang. Dan kita sampai lagi di bagian ujung dari jalan akses Kalimalang yang bertemu dengan jalan Cut Mutia. Nah, ini warung yang di pojok yang masih ada ya. Baik, kita akan turun dan melihat lagi area di pinggir kawasan Kalimalang di dekat Unisma. Semoga penataan lebih cepat ya, sehingga area ini kembali sesuai dengan fungsinya sebagai lahan terbuka hijau ataupun Taman Kota Bekasi.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.